Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Kurniawan, NPM 2021-030233, ingin menjelaskan materi tentang sejarah pertumbuhan ilmu akhlak. A. Ilmu akhlak di luar agama Islam. Yang pertama adalah akhlak pada masa Yunani. Pada masa Yunani, pertumbuhan dan perkembangan ilmu akhlak dimulai setelah munculnya paham Sophistinis, yaitu orang yang bijaksana, yaitu pada masa 500 sampai 45 sebelum Masehi. Sebelum masa tersebut, bangsa Yunani tidak membicarakan ilmu akhlak karena mereka memfokuskan diri untuk mengkaji tentang ilmu alam. Dasar yang digunakan oleh pemikiran bangsa Yunani dalam membangun ilmu akhlak mereka tentang manusia. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu akhlak pada bangsa Yunani didasari oleh pemikiran filsafat yang erat kaitannya dengan bangsa mereka. Bangsa Yunani menyebutkan bahwa masalah akhlak adalah sesuatu yang fitri, yang akan ada dengan adanya manusia. Dan hasil yang didapatkannya adalah ilmu akhlak yang berdasarkan pada logika murni. Socrates merupakan perintis ilmu akhlak karena ia yang pertama kali dengan sungguh-sungguh berusaha membentuk pola hubungan antar manusia dengan dasar ilmu pengetahuan. Setelah Socrates muncul dua golongan yang mengaku sebagai pengikutnya. Golongan tersebut yaitu golongan sinis dan skrinis. Kedua golongan tersebut membicarakan hal yang sama, yaitu perbuatan baik, utama, dan mulia. Jika golongan sinis memusatkan diri kepada Tuhan, maka golongan skrinis memusatkan diri kepada manusia. Setelah Socrates muncul Plato yang juga murid dari Socrates. Setelah Plato muncul muridnya yang bernama Aristoteles. Demikian penjelasan tentang sejarah ilmu akhlak pada bangsa Yunani. Yang kedua, menurut agama Nasrani, sesuatu dikatakan baik jika hal itu disukai oleh Tuhan dan kita harus berusaha melakukannya dengan sebaik-baiknya. Selain itu, agama Nasrani mengatakan bahwa yang mendorong perbuatan baik adalah cinta dan juga iman kepada Tuhan yang bersumber pada petunjuk yang ada di kitab Taurat. Yang ketiga, yaitu akhlak pada bangsa Romawi, abad pertengahan. Pada masa ini, kehidupan manusia dikuasai oleh gereja. Setelah sesuatu yang bertentangan dengan gereja akan mereka buang jauh-jauh. Jika ada yang menentang doktrin dari gereja, maka mereka akan dihukum. Ajaran akhlak pada abad pertengahan ini adalah perpaduan antara ajaran Yunani dan Nasrani. Di antaranya tokohnya adalah Albert yang berasal dari Prancis dan Thomas Aquinas yang berasal dari Italia. B. Ajaran akhlak pada agama Islam. Ajaran akhlak menemukan bentuk yang absurd dan ajaran agama Islam. Ajaran Islam memusatkan ajaran akhlak kepada Tuhan dan juga akhlak manusia. Tuhan dan juga artinya ajaran ini merupakan pembangunan antara ajaran sinis dan skrinis dalam hal ukurannya. Ajaran akhlak dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran dijelaskan mengenai konsep akhlak yang terpuji dan tidak bertentangan dengan akal manusia. Selanjutnya, Al-Tabatabi mengatakan terdapat 3 jalan yang harus ditempuh manusia sesuai dengan kandungan dalam Al-Quran. Yang pertama, yaitu menurut petunjuk Al-Quran dalam hubungannya manusia hanya menunjuk kepada kebahagiaan, ketenangan, dan pencapaian cita-citanya. Yang kedua, perbuatan
yang dilakukan manusia senantiasa berada dalam suatu kerangka peraturan dan hukuman tertentu. Dan yang ketiga, jalan hidup terbaik dan terkuat manusia adalah jalan hidup berdasarkan fitrah, bukan berdasarkan emosi dan dorongan hawa nafsu. 3. Akhlak pada zaman baru. Zaman ini dimulai sejak akhir abad ke-15 Masehi. Pada masa ini, bangsa Eropa sudah mulai bangkit dari cengkeraman gereja. Peningkatan terjadi secara signifikan dalam bidang filsafat Yunani, ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Hal ini terjadi karena mereka sudah mulai melepaskan diri dari dogma Kristiani, khayal dan mitos yang mulai diganti dengan peran akal pikiran yang lebih dominan. Mereka mulai bertindak dan berpikir secara liberal dengan cara meneliti, mengkritik, dan memperbarui segala hal yang tadinya sudah dianggap mapan. Dalam bidang akhlak, patokan baik dan buruk yang tadinya berdasarkan pada dogma gereja mulai ditinggalkan dan diganti dengan berdasarkan kepada pandangan ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman empirik. Hal ini kemudian memunculkan etika dan moral yang berbasis pada pemikiran akal, sifat dan individualis, mandiri dan inovatif pada masyarakatnya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan akhlak pada zaman baru tersebut cenderung ke arah sekuler, yaitu dengan cara memisahkan pandangan akhlak dari agama. Mereka memandang akhlak halnya bersumber dari pemikiran manusia saja. Sekian dan terima kasih.